Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini adalah materi awal dari sejarah peminatan. Jadi intinya sejarah peminatan itu membahas tentang hal-hal terkait semua pembahasan sejarah. Jadi tidak hanya sejarah Indonesia saja. Nanti di materi sejarah peminatan akan muncul materi-materi yang dari luar negeri. Jadi intinya skop materi dari sejarah peminatan itu lebih luas daripada sejarah Indonesia yang ada di IPA dan IPS. Kalau sejarah peminatan ini khusus untuk anak-anak IPS saja. Oke, pada video kali ini adalah materi pertama, pembahasannya mengenai manusia dan sejarah. Nah, konten di video kali ini akan membahas mengenai kaitannya antara manusia, ruang, dan waktu. Nah, langsung saja yang pertama, pengertian sejarah. Jadi sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai pelajaran sejarah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu sejarah. Sejarah berasal dari kata syajarotun yang artinya pohon atau keturunan. Jadi syajarotun ini asalnya dari bahasa Arab, kemudian artinya adalah pohon. Kenapa disamakan dengan pohon? Karena seseorang dalam artian ini dikaitkan dengan sejarah. Seseorang itu akan mempunyai percabangan ke atas dan ke bawah. Ke atas artinya memiliki keturunan, dan ke bawah artinya memiliki eh, orang-orang yang di atasnya seperti kakek, nenek, dan buyut dan lain-lain itu. Secara umum, pengertian sejarah dapat diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia. Jadi diingat, yang menjadi hal terpenting dalam sejarah adalah kejadian yang telah terjadi, kemudian yang dilakukan oleh umat manusia. Jadi sejarah itu hanya dilakukan oleh manusia saja dan pada masa lampau. Nah, kalau ada yang bertanya, kalau seperti dinosaurus apakah masuk pembahasan sejarah, Pak? Masuk, karena ada kaitannya dengan kehidupan manusia. Berbeda nanti kalau ada katakanlah gunung meletus pada tahun sekian, itu kalau tidak ada kaitannya dengan manusia berarti tidak menjadi pembahasan dalam sejarah. Itu masuknya ke ranah geografi. Nah, berbeda lagi dengan hewan-hewan. Hewan-hewan nanti masuknya skop pembahasan dari biologi. Nah, jadi sejarah itu dikhususkan untuk pembahasan manusia. Ini. Nah, suatu peristiwa sejarah itu dikategorikan menjadi 3 unsur. Jadi satu peristiwa sejarah harus ada 3 unsur. Unsur yang pertama adalah manusia. Kemudian unsur yang kedua adalah waktu, dan unsur yang ketiga adalah ruang. Pardi akan mencoba membahas satu persatu. Manusia. Nah, ini adalah unsur utama dalam peristiwa sejarah. Tidak ada suatu peristiwa sejarah apapun kalau tidak ada manusianya. Nah, apa arti penting dari manusia? Manusia ini sebagai pelaku peristiwa sejarah. Nah, jadi pelakunya. Kemudian waktu. Waktu ini mengenai skop pembahasan kapan peristiwa terjadi. Nah, kemudian ruang. Ruang itu apa? Ruang itu skup spasial, artinya tempat terjadinya peristiwa sejarah. Ini adalah unsur suatu peristiwa sejarah. Oke, yang pertama adalah pembahasan tentang manusia. Seperti yang Pak Di bilang tadi, manusia adalah objek penggerak dalam sejarah. Jadi, tanpa ada manusia, suatu peristiwa tidak akan pernah terjadi. Nih. Nah, di poin terakhir ini kalian bisa baca, lingkungan alam mempengaruhi sejarah manusia namun tidak menggerakkan sejarah manusia. Sebagai contoh seperti ini. Kita tahu ada satu peristiwa gunung meletus itu mempengaruhi kehidupan di sekitar wilayah
tertentu. Katakanlah kita membahas tentang Gunung Merapi yang ada di wilayah Jogja. Gunung Merapi yang ada di wilayah Jogja ketika meletus, dia akan merubah struktur masyarakat, kemudian berpengaruh ke masyarakat sekitar. Namun hal tersebut itu tidak menggerakkan satu peristiwa sejarah kalau benar-benar tidak penting. Nah, jadi di situ arti penting dari lingkungan alam mempengaruhi sejarah manusia, namun tidak menggerakkan sejarah manusia. Kemudian konsep waktu dalam sejarah. Nah, jadi tadi unsurnya ada manusia, waktu, dan ruang. Nah, ini konsep waktunya. Waktu dalam sejarah itu menunjukkan kapan peristiwa sejarah terjadi. Nah, jadi menunjukkan waktunya. Waktu itu bisa berupa detik, menit, jam, hari, bulan, tanggal, dan lain-lain. Nah, itu adalah konsep waktu dalam sejarah. Nah, waktu sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kalau kita membahasnya tentang sejarah, otomatis yang kita kerucutkan adalah masa lalu. Nah, pada pembahasan waktu itu dalam sejarah dikenal yang namanya periodisasi. Periodisasi itu apa? Periodisasi adalah pembabakan masa atau waktu yang digunakan untuk mengetahui berbagai peristiwa dalam sejarah. Contohnya seperti ini. Pak Ardi tanya kepada kalian, bagaimana sejarah Semarang? Nah, ketika kalian akan menjawab hal tersebut, akan ada banyak sekali pembahasan dari masa praaksara mungkin sampai ke masa kontemporer atau masa sekarang. Nah, untuk mempermudah pembahasan, perlu yang namanya pembabakan atau pembahasannya itu dibagi-bagi. Jadi, kalau sejarah Indonesia itu dibagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama ada masa praaksara, kemudian yang kedua ada masa Hindu-Buddha, kemudian ada masa Islam, masa kolonial, kemudian ada masa pasca kemerdekaan, dan masa kontemporer. Jadi kurang lebih ada 6 pembahasan. Nah, makanya kalau kita membuat satu pembabakan seperti ini, maka akan lebih mudah seseorang untuk membahas satu peristiwa sejarah. Nah, tadi Pak Ardi tanyakan sejarah Kota Semarang itu bagaimana. Nah, itu akan sulit dibahasnya kalau Pak Ardi tanya sejarah Kota Semarang setelah kemerdekaan. Nah, itu akan lebih mudah. Nah, jadi intinya yang dinamakan periodisasi adalah untuk mempermudah kita dalam membahas satu peristiwa sejarah. Itu. Nah, seperti yang Pak Adi jelaskan tadi, periodisasi sejarah Indonesia dibagi menjadi beberapa pembahasan. Nah, di sini bisa kalian lihat ada sejarah masa praaksara, kemudian Hindu-Buddha, kemudian Islam, kolonialisme, kemudian ada pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan hingga sekarang. Nih. Nah, ini Pak Adi lewatin. Kemudian yang terakhir, konsep ruang dalam sejarah. Ruang berarti menunjukkan tempat peristiwa sejarah terjadi. Jadi, dalam sejarah itu pasti berkaitan selain dengan manusia, waktu, pasti berkaitan dengan tempat. Sebagai contoh, Pak Ardi berikan contoh peristiwa bom Hiroshima Nagasaki. Itu sudah pasti tempat aspek ruangnya adalah di Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur. Kemudian ada G30 SPKI di Lubang Buaya. Nah, jadi aspek ruang itu sangat penting dalam satu peristiwa sejarah. Nah, di poin kedua kalian bisa baca, adanya ruang memungkinkan orang membuat kategorisasi peristiwa sejarah berdasarkan tempat. Nah, jadi kita bisa mengkategorikan satu peristiwa berdasarkan tempatnya, berdasarkan di mana peristiwa terjadi. Sebagai contoh, kalau Pak dibahas sejarah
Kota Semarang. Nah, itu berdasarkan tempatnya, Kota Semarang. Sejarah berdirinya Kota Jakarta. Nah, itu juga masuk skop spasial Kota Jakarta. Nah, jadi ada satu pembahasan mengenai eh, ruangnya atau tempat terjadinya peristiwa. Kalau tadi waktu itu bisa jadi periodisasi, kalau ruang itu bisa jadi satu pembahasan berdasarkan tempat peristiwa sejarah terjadi. Nah, kemudian yang terakhir ini sebagai contoh penerapan tiga konsep tadi. Pak dicontohkan dari satu peristiwa sejarah, yaitu peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945. Di gambar ini kalian bisa lihat ada tiga unsur sekaligus dalam peristiwa ini, yaitu unsur manusianya. Unsur manusianya di peristiwa ini apa saja? Yaitu yang pertama sudah pasti yang membacakan teks proklamasi adalah Soekarno. Kemudian di belakangnya ini ada Pak Hatta dan orang-orang yang hadir dalam peristiwa ini. Ini masuk ke pembahasan konsep manusia dalam sejarah. Konsep yang kedua ada konsep waktu. Waktunya kapan? Waktunya ya 17 Agustus 1945 atau waktu kapan terjadinya suatu peristiwa sejarah terjadi. Yang terakhir adalah konsep ruang. Konsep ruang menunjukkan di mana peristiwa sejarah terjadi. Nah, kalau peristiwa ini konsep ruangnya adalah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ini materi tentang unsur peristiwa sejarah cukup sampai di sini saja. Nanti dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perubahan berkelanjutan kesinambungan dalam eh, dalam konsep sejarah. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.